Saya betul-betul terpesona dengan uraian matang dari Presiden Khalif Ibrahim itu. Saya membayangkan seandainya Presiden Jokowi bisa mengucapkan uraian seringkas dan setajam itu, nggak ada problem dengan demokrasi bangsa ini. Tema kita, dan segera saya silahkan pada narasumber pertama kita, Prof. Rocky, untuk memaparkan perspektifnya tentang tema kita dalam waktu kurang lebih 15 menit sebagai pengantar, Prof, dan akan kita bahas nanti dalam diskusi. Silakan, Prof. Oke, terima kasih moderator. Saya bukan profesor, dipanggil begitu memang di kampus tapi ya oke. Doa Ya, doa berlanjut itu. Oke. Dan profesor sebetulnya ya istilah biasa aja, guru. Saya betul-betul terpesona dengan uraian matang dari Presiden Khalif Ibrahim itu. Saya membayangkan seandainya Presiden Jokowi bisa mengucapkan uraian seringkas dan setajam itu, nggak ada problem dengan demokrasi bangsa ini. Jadi yang salah bukan istilah presiden di Serikat Islam Indonesia, yang salah adalah istilah presiden di Republik kita hari ini. Tadi dua hal diucapkan secara terus-menerus dengan intensi yang tinggi, yaitu meninggikan bangsa, doktrin pertama dari Serikat Islam, dan meninggikan kemerdekaan, diucapkan tadi oleh Khalif Ibrahim, meninggikan bangsa, meninggikan kemerdekaan. Dua soal itu yang hari ini justru turun. Setiap kali presiden pulang dari luar negeri, pers luar negeri membuli Indonesia itu. Bangsa kita turun nilainya karena presiden tidak mampu mengucapkan satu problem ringkas di dalam media internasional. Setiap kali orang merasa kenapa bangsa kita dianggap bangsa gagu hanya karena presiden tidak bisa melayani pers internasional. Bukan karena soal bahasa ada penerjemah. Diberi kemampuan untuk meringkas pikiran, mengucapkan dengan kemampuan diplomasi, mengupayakan agar supaya bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang berpikir. Jadi sebagai PR nasional, presiden selalu gagal untuk meninggikan bangsa ini. Setiap kali saya merasa malu bertemu dengan publik internasional karena dianggap kok presiden Anda seperti orang yang kurang berpengetahuan. Saya mau mengucapkan ini sebagai kritik akademik, bukan personal. Karena soal kita adalah soal bangsa. 200 juta orang Indonesia malu membaca satu artikel di media New Zealand misalnya. Dan itu akan dicatat sampai 100 tahun ke depan. Bandingkan dengan apa yang diucapkan oleh Bung Karno di depan Pengadilan Tinggi Bandung tentang hakikat berbangsa bernegara, keinginan untuk menghasilkan kemerdekaan di depan publik internasional. Bung Karno bisa menghitung apa yang disebut konsekuensi dari kolonialisme, bahkan statistiknya dia hafal. Diucapkan dengan lantang, dengan logika yang kuat, dengan retorika yang baik. Itu standar kita berbangsa. Dunia ini sebetulnya kalau kita sebut era milenial, era globalisasi, bukan hari ini problemnya. Itu problem sejak Haji Omar Said Cokroaminoto mengumpulkan pemuda-pemuda pintar di Surabaya dan mulai bertengkar tentang nasib globalisasi. Kalau kita sebut globalisasi, nasionalisme, sosialisme, Islamisme, itu adalah pikiran-pikiran dunia yang masuk ke Indonesia, bercampur di dalam kesepakatan untuk menghasilkan kemerdekaan, dibahas secara detail dari malam per malam, lalu menimbulkan semacam semangat intelektual. Nasionalisme bukan ide Indonesia, nasionalisme ide Barat, dibuat di Barat bahkan oleh seorang filsuf yang namanya Immanuel Kant untuk mencegah agar supaya perang agama berhenti di Eropa. Karena itu ditimbulkan ide satu nation, satu pikiran, satu teritori, bukan satu agama. Perang berhenti di situ.
oversight, mengerti itu. Dia jadikan itu sebagai alasan untuk berpikir. Dia mengerti sosialisme sedang menjadi ideologi alternatif terhadap imperialisme pada tahun abad 18-19. Dia pelajari itu, diajukan sebagai problem, dibahas. Islamisme juga, tiga pikiran itu, nasionalisme, sosialisme, Islamisme, bukan asli Indonesia, tapi dibawa ke sini untuk dibahas oleh pikiran yang cerdas. Jadi dari awal sebetulnya sebelum Indonesia merdeka, kita sudah bergaul dengan globalisasi, dengan pikiran internasional. Sekarang kita takut bertengkar dengan pikiran internasional karena pemimpin kita tidak punya pengetahuan tentang ideologi dunia. Kita nggak bisa bergaul dengan dunia dengan ideologi kerja. Itu bukan ideologi. Itu hal yang bisa dilakukan oleh robot. Mekanisasi bisa lakukan. Ideologi membutuhkan uraian, membutuhkan diskursus, membutuhkan analisis, membutuhkan kritik. Jadi saya berbangga ada di ruangan ini karena saya bertemu dengan asal usul pikiran. Bangsa ini di asal usul pikirannya oleh syarikat Islam dalam pengertian itu. Teman-teman, pertemuan ini sebetulnya adalah semacam fantasizing the past, mengingat ulang yang pernah terjadi di masa lalu dibawa ke sini. Namanya fantasi. Fantasi artinya yang pernah terjadi di belakang saya bawa ke sini untuk kita nikmati sebagai buah pikiran baru. Berpikir berpikir fantasizing artinya mengingat jalan pikiran yang pernah menuntun kita masuk ke dalam rumah kemerdekaan. Dan bukan cuma itu, ada kegiatan berikutnya. Setelah masuk ke rumah kemerdekaan tadi, karena fantasi, kita imajinasi. Imajinasi artinya mendatangkan yang di depan ke sini. Jadi di forum ini, kita gabung antara fantasizing dan imagination. Berfantasi artinya membawa yang di belakang ke sini. Imajinasi artinya mendatangkan yang yang ada di depan juga ke sini. Nah di situ kita bicara tentang dua hal tadi, meninggikan kebangsaan dan meninggikan kemerdekaan. Hal yang jadi kecemasan kita hari ini adalah mampu nggak kita meninggikan kebangsaan dan kemerdekaan di dalam situasi politik hari ini yang anti literasi. Setiap kali Presiden Kabinet bicara tentang literasi, tadi pagi saya baca koran, Menteri Kesehatan bilang nggak usah takut makan ikan kaleng karena ada cacing, karena cacing adalah sumber protein. Jadi bukannya dia terangkan mengapa cacing itu ada di dalam kaleng. Jadi rejim cacingan apa? Karena kita dibikin buntu, seolah-olah nggak ada keterangan. Kemampuan mencari keterangan kemudian dialihkan jadi ya sudah makan aja cacing itu. Silakan si menteri mulai bikin semacam sup cacing itu. Nah itu menunjukkan bahwa kita macet di dalam pikiran. Kita menginginkan ada generasi milenial hari ini bertempur di dalam suasana kritik dengan generasi di luar sana. Tetapi kalau Anda lihat misalnya, saya kasih kritik aja supaya jangan ada dusta di antara kita. Presiden adalah sumber pertama sebagai acuan tentang tingkat literasi. Kalau presiden setiap ketemu rakyat, dia bikin joke dengan mengajukan pertanyaan ini. Ikan apa? Titik. Lalu dikasih sepeda. Bahkan kalau ikan apa yang dagingnya lebih cepat terbakar dari tulangnya, jelas saja daging dulu terbakar dari tulang, nah tulang ada di dalam. Jadi tidak menimbulkan pikiran. Bayangkan misalnya kalau presiden ucapkan, mengapa ikan tidak bernapas dengan paru-paru? Itu menimbulkan pikiran pada anak didik. Kalau cuma nanya nama-nama ikan, itu hafalan.
bahkan dikasih clue, kata depannya huruf awalnya M long. Ini kan multiple choice. Literasi tidak bisa tumbuh dengan multiple choice. Nah, kita bayangkan misalnya waktu kita berfantasi Haji Omar Said menantang Bung Karno untuk, menurut Anda hubungan antara Islam dan sosialisme apa? Terangkan di depan publik. Dibantah oleh pemuda yang lain di forum yang sama. Itu betul-betul yang disebut literasi. Jadi SI adalah awal terjadinya politik literasi sebetulnya. Bukan sekarang. Dan SI nggak bagi-bagi sepeda, SI bagi-bagi buku. Jadi, saudara-saudara, milenial adalah tantangan, sangat benar. Tapi itu di dalam pikiran rejim hari ini sekedar semacam ya hasutan untuk bergerak. Padahal kalau kita lihat statistiknya, untuk bertengkar di dunia milenial, kita minimal punya IQ di atas Vietnam lah kira-kira standarnya. Tapi kita lihat datanya, dari 68 negara yang disurvei kira-kira 2 bulan lalu tentang tingkat literasi, Indonesia itu nomor 63, artinya nomor 5 dari bawah. Vietnam nomor 4 dari atas. Padahal kuota APBN Indonesia 20% diinvestasikan untuk pendidikan, sama dengan Vietnam, 20% Vietnam diinvestasikan APBN-nya untuk pendidikan. Lalu mengapa kita dengan input yang sama, kita ada di nomor 68, Vietnam di nomor 4? Ada soal di situ. Lalu pemerintah bikin semacam kampanye, kalau begitu kita tingkatkan APBN-nya. Jumlah investasi untuk pendidikan dinaikkan 25%, 30%. Sama juga nggak akan ada hasilnya karena nggak pernah diuji. Kenapa kita gagal? Mesir dulu kira-kira 20 tahun yang lalu separuh dari APBN-nya diinvestasikan ke dalam pendidikan. Hasilnya apa? Justru IQ-nya turun itu. Jadi tidak ada sebab akibat antara jumlah anggaran pendidikan dengan naiknya tingkat literasi. Kita mesti cari faktornya apa yang menyebabkan nggak terjadi. Feodalisme mungkin, atau kepicikan. Jadi kadang-kala ini pemerintah kita ini seolah-olah tahu tentang persoalan tapi nggak pernah berupaya untuk tenggelam mempelajari secara detail apa masalahnya. Kalau kita mau jujur misalnya, ya mungkin APBN diserahin aja ke SI Indonesia, karena SI Indonesia adalah sumber awal untuk mengaktifkan literasi. Dia punya metodologi, dia punya kemampuan. Kenapa nggak dikasih ke SI Indonesia misalnya? Kalau kita mau bikin semacam uraian analitis, kalau kita mau lihat pendidikan yang dikasih ke lembaga-lembaga sekolah umum justru nggak menghasilkan apa-apa. Kenapa nggak dicari metode lain? Kita tidak dibiasakan untuk melatih pikiran. Milenial kita yang dibanggakan terus oleh pemerintah itu sebetulnya lebih bodoh dan lebih miskin dari orang tuanya generasi sebelumnya. Dan itu yang mau diajukan sebagai bonus demografi, ya pasti nggak laku. Jadi sekali lagi bahwa demokrasi kita tumbuh tanpa dituntun oleh kritisisme, dan itu menyebabkan kita gugup dan gagap untuk masuk dalam pergaulan global hari-hari ini. Itu hal yang mencemaskan semua kita, tapi kemampuan kita untuk mengucapkan kejujuran tertutup oleh fanatisme terhadap besi. Ada opini publik tentang soal pajak, opini publik tentang hutang luar negeri. Reaksi rejim adalah memperlihatkan statistiknya dalam bentuk infografis. Dalam infografis pasti ada info yang disembunyikan di dalam grafis. Lama-lama ketahuan bahwa seluruh keterangan pemerintah terhadap hutang luar negeri, terhadap kegagalan shortfall, selisih pajak yang terus 150 triliun defisit segala macam itu, publik makin tahu banyak kebohongan disembunyikan melalui PowerPoint. Karena kita nggak bisa bertengkar hanya dengan data PowerPoint pemerintah. Lalu pemerintah bilang bahwa ya kalau begitu jangan presiden mengatakan, kalau kritik ajukan data.
Jangan kritik tanpa solusi. Kalau saya akademisi, saya memberi kritik untuk mengurai persoalan, bukan memberi solusi. Tugas pemerintah mencarikan solusi. Kan pemerintah kita gaji untuk cari solusi. Banyak logika demokrasi yang gagal dipahami. Kalau pemerintah bilang carikan solusi, Anda saya gaji cari solusi, Anda mau tahu solusinya, Anda turun. Mau nggak? Dia nggak tahu. Nah itu keterangan yang harus kita pikirkan, dan 10 menit ini udah bikin kita jadi keras sebetulnya. Tapi sekali lagi poin saya adalah mengupayakan demokrasi di era milenial, artinya menghidupkan kritisisme, dan itu sudah dimulai dari pojok ruang diskusi Haji Omar Said Cokroaminoto.